Halo semuanya, annyeonghaseyo. Terima kasih ya sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, untuk di vlog aku kali ini materinya adalah penggolongan satuan. Jadi misalnya nih ya, kalian pergi ke pasar atau ke supermarket, supermarket, terus kalian beli buah jeruk atau apel atau pir atau apokat gitu kan. Nah, itu kan si buah-buahan itu si jeruk itu kan satuannya adalah buah gitu ya. Terus kalau misalkan kalian punya rezeki terus kalian beli mobil. Nah, si mobil itu kan satuannya adalah unit gitu ya. Orang. Nah, misalnya satuan adalah misalnya aku bertiga gitu. Jadi satuannya adalah orang gitu kan ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di dalam bahasa Korea juga ada satuan penggolongan satuannya. Nah, apa aja jenis-jenis katanya atau jenis-jenis penggolongannya. Nah, kalian jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya aku. Kalau teman-teman pergi ke pasar swalayan atau ke supermarket, mau membeli satu buah pisang atau satu buah buah-buahan lah kayak gitu ya. Nah, itu jenis satuannya adalah G. Jenis satuannya adalah G. Jadi G itu kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya adalah buah ya. Nah, terus bilangannya kalian menggunakan angka Korea asli yang Hana, Dul, Set, Net gitu ya. Nah, misalnya nih ya, contoh kalimatnya, saya ingin membeli satu buah apel. Jadi, bahasa Koreanya adalah saguarel hange sago sipoyo. Jenis penggolongan satuan yang kedua adalah orang. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ya adalah orang ya, satu orang, dua orang, tiga orang gitu kan. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, orang itu adalah myong atau saram. Nah, dan itu menggunakan angka Korea asli. Jadi kalau misalkan satu orang, han myong atau han saram, atau kalau misalkan dua orang, dumyong atau dusaram. Terus kalau beberapa orang, itu dalam bahasa Koreanya adalah yoro myong. Jenis penggolongan yang ketiga ada ekor ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian pergi ke pasar swalayan mau beli satu buah ekor ayam gitu kan. Jadi ekor itu satuan di dalam bahasa Koreanya adalah mari. Dan itu menggunakan angkanya adalah angka Korea asli ya. Jadi hanmari, dumari. Kalaupun beberapa ekor dalam bahasa Korea adalah yoro mari. Nah, yang keempat, kalau misalkan kalian pergi ke kafe mau memesan satu cangkir teh. Nah, cangkir itu di dalam bahasa Koreanya adalah jan, ya, jan. Dan kalau misalkan satuannya, angka satuannya menggunakan adalah Korea asli. Jadi, hanjan, dujan. Nah, kalau beberapa cangkir, yoro chan. Jenis penggolongan satuan yang kelima ada satuan unit. Kalau misalkan kalian mau beli motor atau mobil, nah satuan unit di dalam bahasa Korea itu adalah D, D ya. Nah, kalau misalkan bilangan ya menggunakan bilangan Korea asli yaitu hande, dude kayak gitu. Nah, kalau mau beberapa unit itu menggunakan yoro D, D ya. Nah, selanjutnya adalah botol. Nah, kalau misalkan kalian pergi ke street food yang ada di Seoul atau di sekitaran Korea sana, terus kalian mau beli soju gitu misalnya ya. Jadi si botol itu di dalam bahasa Korea bilangan satuannya adalah byong. Nah, dan itu juga menggunakan bilangan asli Korea. Jadi hanbyong, dubyong, beberapa botol yaitu yorobyong. Selanjutnya ke-7. Nah, yang ketujuh adalah buku ya. Misalkan kalian pergi ke bookstore gitu kan, terus kalian beli buku sejarah atau beli buku bahasa Korea. Nah, si buku itu satuannya adalah guan yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah jilid ya, satu jilid, dua jilid, tiga jilid gitu. Nah, satuannya itu menggunakan bahasa
Korea asli ya, angka Korea asli maksudnya. Jadi Hangguan, Duguan. Nah, kalau beberapa buku, beberapa buah jilid buku gitu maksudnya. Nah, itu menggunakan itu artinya kalau di dalam bahasa Korea kan adalah Yorogwan. Nah, selanjutnya ada lembar ya. Kalau kalian punya uang Korea atau lembaran lah pokoknya kayak gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Korea si lembar itu artinya adalah chang. Chang ya teman-teman, chang. Nah, dan itu juga menggunakan angka asli Korea. Jadi hanchang, duchang, beberapa lembar, yoro chang. Nah, satuan yang terakhir adalah geret. Geret, yang dimana arti si geret ini adalah porsi. Jadi kalian misalnya pergi ke kafe, terus kalian memesan beberapa menu makanan. Nah, si yang datang itu, porsi itu di dalam bahasa Korea adalah satuannya menggunakan geret, han geret gitu ya. Dan bilangannya menggunakan bilangan bahasa Korea, angka Korea asli ya. Jadi han geret, du geret, begitu selanjutnya. Nah, kalau beberapa porsi yaitu Yoro Geret. Kalau kalian pergi ke pasar, terus kalian ketemu yang namanya bobahan. Nah, di dalam bahasa Korea bobahan itu adalah gwail. Nah, kalau misalkan kalian ketemu sama yang namanya sayur-sayuran, di dalam bahasa Korea, sayur-sayuran itu adalah jeso, jeso. Nah, jeso ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membeli minuman ke supermarket atau ke minimarket, minuman itu dalam bahasa Koreanya adalah su. Nah, kalau kalian ingin membeli makanan dalam bahasa Koreanya adalah sik. Kalau makanan Korea adalah hangguk, sik. Nah, terus kalau misalkan kalian ingin membeli baju, nah di dalam bahasa Korea baju itu adalah ot. Terus kalau kalian ingin membeli celana, celana di dalam bahasa Korea adalah baji, sedangkan rok di dalam bahasa Korea adalah jima, sepatu dalam bahasa Korea adalah gudu, dan yang terakhir topi dalam bahasa Korea adalah moja. Nah, tadi adalah kosakata yang kalian bisa temukan di pasar. Misalkan kalian ingin membeli sesuatu di pasar, nah pasti yang udah aku sebutin tadi kosakata berapa ya? Ada 6 ya kalau nggak salah. Ada 6 kosakata itu adalah kosakata sehari-hari yang kalian temui ketika kalian berbelanja ke pasar. Nah, itu dia tadi penggolongan satuan di dalam bahasa Korea. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Kalau misalkan kalian belum paham dan belum mengerti, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan tungguin vlog-vlog aku selanjutnya. Terima kasih ya sudah mampir vlog aku. Kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya.